Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak kami, khususnya kelas 7. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Baiklah, kita lanjutkan. Di dalam belajar interaksi sosial yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang interaksi sosial, yang kedua pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan lembaga sosial. Yang ketiga, lembaga sosial. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud interaksi sosial? Nah, di sini ada pertanyaan. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok, dan antara orang perorangan dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, sini ditunjukkan dalam strukturnya. Syarat interaksi dibagi dua, ada kontak sosial dan ada komunikasi. Kontak sosial dibagi menjadi dua berdasarkan caranya. Bagaimana berdasarkan caranya? Dibagi dua kembali, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial berdasarkan dampaknya di sini dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Oke, selanjutnya, syarat interaksi sosial dalam hal komunikasi, yaitu adanya unsur-unsur komunikasi. Di dalam unsur-unsur komunikasi ada sumber informasi, pesan, saluran, komunikan, umpan balik, dan gangguan komunikasi. Oke, selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial. Nah, di sini ditunjukkan diagramnya, yaitu faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, adanya imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua bagian. Ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif sebagai contoh atau kata kunci yaitu penyatuan, meningkatkan hubungan, dan integrasi. Interaksi sosial disosiatif, di sini dijelaskan kata kuncinya yaitu adanya perpecahan,
merenggangkan hubungan, dan disintegrasi. Proses asosiatif meliputi itu adanya kerjasama. Sebagai contoh di sini dijelaskan, ditunjukkan dengan gambar. Apa itu contoh kerjasama? Itu bergotong royong, bahu membahu. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi sebagai contoh itu kegiatan belajar bersama. Selanjutnya asimilasi, sebagai contoh ditunjukkan gambar, itu menjaga kebersihan sekolah yang sering kita lakukan. Itu sebagai contoh asimilasi. Selanjutnya akulturasi. Proses disosiatif meliputi adanya persaingan, sebagai contoh kegiatan olahraga, pertandingan olahraga. Yang kedua, apa itu proses disosiatifnya? Yaitu pertentangan. Sebagai contoh adanya demonstrasi. Contoh demonstrasi yaitu menolak kenaikan BBM dan yang lain-lain. Yang ketiga, kontravensi. Bisa dilihat di gambar. Oke. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sosial, ekonomi, dan budaya. Yang mempengaruhi terhadap kehidupan di bidang sosial, mendorong terbentuknya yaitu kegiatan gotong royong, membentuk organisasi, dan membentuk keluarga. Di bidang ekonomi, yang mendorong terbentuknya yaitu kegiatan jual beli, kegiatan tawar menawar, kegiatan distribusi. Di bidang budaya, yang mendorongnya yaitu yang pertama akulturasi, asimilasi, dan adopsi budaya. Dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial, proses interaksi sosial dan kehidupan untuk hidup dalam keteraturan. Di sini dibagi lagi adanya norma sosial, institusionalisasi, dan lembaga sosial. Apa pengertian lembaga sosial? Nah, di sini ada pertanyaan. Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itu dari definisi lembaga sosial yang perlu anak-anak kami ketahui. Di sini kita berbicara tentang lembaga sosial. Lembaga sosial mempunyai ciri antara lain memiliki tingkat kekekalan tertentu,
yang kedua memiliki simbol, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis, memiliki tujuan yang jelas, memiliki alat kelengkapan, dan memiliki pola perilaku. Bisa anak-anak lihat diagramnya ya. Jadi inilah sebagai ciri-ciri dari lembaga sosial. Nah. Di dalam lembaga sosial, di sini dijelaskan adanya tingkatan norma dan lembaga sosial. Di sini bisa dilihat diagramnya. Oke, selanjutnya. Lembaga sosial mempunyai fungsi, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu menjaga keutuhan masyarakat, meningkatkan solidaritas masyarakat, mengendalikan perilaku warga masyarakat, dan memberikan pedoman bertingkah laku. Jenis-jenis lembaga sosial. Nah, jadi telah dijelaskan lembaga sosial ini mengenai jenis lembaga sosial. Lembaga sosial itu bisa kamu lihat diagramnya. Ada lembaga keluarga. Apa itu lembaga keluarga? Itu keluarga yang ada di rumah itu disebut dengan lembaga keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, itu dalam lembaga keluarga. Ada namanya lembaga agama. Nah, sebagai contoh bisa digambar, itu institusi yaitu Kementerian Agama. Sebagai contoh. Ada di sini lembaga ekonomi. Nah, sebagai contoh itu bank. Sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Jenis lembaga sosial. Tadi kita telah bahas jenis lembaga sosial, ya. Di sini dijelaskan ada lembaga pendidikan. Sebagai contoh, sekolah. Sekolah kita ini dikatakan dengan lembaga pendidikan. Lembaga politik. Lembaga politik sebagai contoh, gedung DPR, MPR. Yang berkaitan dengan bidang politik. Selanjutnya lembaga budaya. Bisa dilihat di gambar itu sebagai contoh pengadilan agama dan lain-lain. Lembaga hukum. Nah, sebagai contoh lembaga adat. Ya. Sini dijelaskan di gambar yaitu lembaga kebudayaan Betawi. Ini sebagai contoh. Oke, mungkin materi kita pada hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan untuk materi-materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak kami sekalian.